Kalau umpamanya tadi digunakan salah satu contoh tadi dua teori, teori anomi dan differential association. Nah, terkait dengan basic ilmu sebagai visualanalisa kriminologi, bukankah kriminologi itu sebagai sarana untuk mencari sebab-sebab sebuah kejahatan? Betul. Nah, kalau seandainya dengan teori seperti tadi disampaikan dengan sosiologi secara garis besar, apakah bisa dikerucutkan sebagai contoh dalam sebuah lingkup pelaku kriminal? Oke, saya harus menjelaskan begini. Apa yang dikatakan sebagai kejahatan, kita harus samakan perspektif kita tentang apa itu kejahatan. Akan berbeda antara pandangan kriminologi dengan pandangan hukum pidana di dalam mendefinisikan apa yang disebut sebagai kejahatan. Nah, kalau seandainya kriminologi Nanti tadi, dulu, iya. boleh saya selesaikan Silakan. ya, gitu, supaya kita nanti perspektifnya jadi Iya. sama, gitu ya. Sederhananya begini, kalau misalnya kita, kebetulan karena saya bergerak juga di hukum pidana, ya, definisi kejahatan dalam hukum pidana, bahkan kalau kita bicara kejahatan dengan pelanggaran, itu jenis delik, gitu ya. Kejahatan apa? Kejahatan dalam pengertian disamakan dengan tindak pidana adalah satu perbuatan yang melanggar undang-undang, yang baru kemudian bisa dibuktikan melalui satu proses peradilan pidana. Siapa penjahat? Orang yang terbukti oleh sistem pengadilan bahwa dia adalah orang yang melanggar norma, gitu. Yang kemudian dijatuhi dengan sanksi pidana, itu adalah penjahat dalam kacamata hukum pidana. Dalam kacamata kriminologi, siapa para penjahat? Dia bisa kriminal, artinya orang yang melanggar undang-undang, melakukan tindak pidana. Dia bisa juga delinquen, anak nakal. Anak nakal belum tentu kriminal. Bisa juga dia adalah orang yang melakukan penyimpangan norma. Jadi meskipun undang-undang pidana tidak menganggap bahwa dia adalah melanggar undang-undang, ketika masyarakat menganggap bahwa perbuatan itu menyimpang, ya, maka itu adalah kejahatan. Jadi makna atau definisi kejahatan dalam kriminologi itu lebih luas dari makna atau definisi kejahatan dalam hukum pidana, gitu. Ya. Apakah tadi saudara sampaikan kriminologi sebagai hal yang lebih luas? Apakah kriminologi dalam artian mengetahui sebab-sebab kejahatan bisa sinergi, bisa selaras, bisa paralel dengan faktor-faktor yang lain yang dikaitkan dengan kejahatan dalam ilmu hukum pidana? Oleh karena itu kita melihat bahwa karena dia didefinisikan sebagai satu perbuatan yang melanggar norma masyarakat, apakah sudah diatur dalam aturan perundang-undangan atau dia belum diatur, tapi oleh masyarakat itu dianggap sebagai satu perbuatan yang perlu ditanggulangi. Barangkali kalau saya ambil contoh biar sederhana aja ya, email kita sering di spam, ya, dibajak gitu, spamming sampah gitu. Satu hari saya bisa masuk banyak sekali sehingga email penting itu sampai nggak kebaca di antara email-email lain. Apakah perundang-undangan pidana sudah menganggap ini orang yang melakukan spam itu sebagai satu pelanggaran, sebagai satu delik? Belum. Tapi ketika itu dianggap sebagai satu perbuatan yang mengganggu masyarakat, melanggar norma, dalam kriminologi dianggap sebagai satu perbuatan yang menyimpang, yang menurut kaca masyarakat itu tidak sesuai dengan norma, maka itu adalah kejahatan. Kontribusi kriminologi bagaimana terhadap fenomena ini? Kita perlu buat satu regulasi. Apakah kita mau melakukan kriminalisasi, mengangkat fenomena ini sebagai satu kejahatan, atau tidak? Itu pilihan kebijakan. Apa barangkali menggunakan sarana hukum pidana. Teknologi bisa kemudian mencegah ini sehingga walaupun tidak menggunakan sarana hukum pidana, tidak mengancam orang dengan satu hukuman katakanlah penjara atau denda, sebenarnya masalah ini sudah bisa ditangani. Yang disebut dalam kebijakan hukum pidana sebagai sarana non penal. Kontribusi kriminologi ada di sana.
Jadi bukan kemudian ilmu ini menjadi justifikasi untuk melampaui teknik atau kewenangan di dalam konteks hukum pembuktian di dalam hukum pidana. Ya, Begitu. artinya tadi sebagai faktor-faktor yang sebagai akibat kejahatan. Tapi kalau seandainya suatu kejahatan itu sudah diregulasi, contoh konkret aja sebuah perbuatan pembunuhan, artinya di dalam regulasinya sudah ada Ya. ada pengaturan. Ya. Kalau contoh saudara ahli tadi bilang spam tadi belum ada. Nah, kalau seandainya itu kejahatan pembunuhan, apakah itu kriminologi sebagai faktor-faktor penyebab kejahatan pembunuhan itu paralel atau bisa menjadi faktor terkait tadi dengan bersama-sama dengan faktor yang dalam kacamata hukum pidana? Kalau ketika itu sudah dinormakan, Ya, ya, di mana kontribusi ilmu kriminologi? Kita tidak bisa mengatakan pembunuhan. Sebab pembunuhan apa? Dalam kacamata kriminologi, satu pembunuhan terjadi itu belum merupakan satu gejala sosial. Sama seperti kemarin, kejahatan seksual itu marak di mana-mana. Maka itu adalah fenomena sosial. Kontribusi kriminologi ada di mana? Gimana caranya mencegah ini? Kalau misalnya ternyata pembunuhan ini kerap terjadi di masyarakat. Statistik mengatakan angka pembunuhan di Jakarta tinggi. Maka sebetulnya ilmu kriminologi harus mencari kenapa angka pembunuhan di Jakarta tinggi. Apakah karena orang Jakarta tidak peduli lagi pada tetangganya? Kita semua menjadi asing satu sama lain. Ikatan-ikatan sosial sudah makin merenggang, gitu. Atau karena hal-hal lain, maka ilmu kriminologi punya kewajiban untuk melihat itu, meneliti itu, dan memberikan kontribusi. Sebaiknya langkah kebijakan apa yang harus diambil. Itu kontribusi ilmu kriminologi. ya. Tadi terkait dengan metode sosiologis tadi, sosiologis tadi ya. Tadi dijelaskan sosiologis metodenya observasi, empirical research, statistik. Nah, apakah metode observasi empirical research ini lebih ke kacamata mikro, lebih ke orang per orang? Kan juga bisa juga, apakah bisa dipergunakan sosiologi itu? Bisa saja. Bisa. Tapi tidak menganalisis kasus. Tidak menganalisis personal. Karena kalau personal nanti larinya ke arah psikologi. Larinya ke sosiologi. Psikologi. Kalau kasus per kasus bisa saja ilmu kriminologi, tapi kita selalu menggunakan ini sebagai sampel. Sampel. Ya, sampel. Observasi, katakanlah observasi. Itu kenapa kemudian statistik menjadi penting? Akan dipertanyakan. Kalau perilaku dikatakan menyimpang, berapa kali observasi dilakukan terhadap siapa saja yang kemudian menjadi subjek dari observasi itu. Semuanya menjadi pertaruhan untuk diuji. Sekarang coba saudara jelaskan juga. Ini saya ada beberapa istilah ini. Kriminogen, apa itu kriminogen? Faktor-faktor kriminogen. Ya, faktor-faktor kriminologi itu faktor-faktor yang sebetulnya bisa dikatakan potensial yang kemudian bisa mendorong satu fenomena kejahatan itu terjadi. Faktor kriminogen di dalam masyarakat itu bisa dikatakan sebagai faktor-faktor yang bisa mendorong orang melakukan kejahatan. Mendorong itu orang kriminogen melakukan ya? Kriminogen. Sekarang tadi karena saudara ahli membatasi itu sebagai hal yang makro, kita bicara makro. Apakah orang per orang dalam sebuah komunitas sosial yang mempunyai catatan kriminologi, catatan kriminal,
apa itu tindak pidana, apa itu pelanggaran, beberapa catatan kriminal. Apakah dengan catatan kriminal itu bisa saudara pisau analisa menjadi sebuah hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab sebuah kejahatan? Oke. Jawaban saya adalah kembali lagi kepada pertanyaan sebetulnya. Apakah kemudian seorang yang pernah melakukan tindak pidana pasti akan mengulangi perbuatannya lagi? Faktor kriminogen yang dimaksud di sini bisa jadi kita akan teliti bagaimana pembinaan di dalam lapas. Hal-hal apa yang sudah dilakukan untuk mengubah perilakunya. Konteks nilai atau norma yang diinternalisasi di dalam lapas apakah berhasil atau tidak? Mungkin gitu. Itu. Jadi itu jawaban saya. Iya. Ya. Kalau seandainya kita batasi catatan kriminal yang dilakukan atau perbuatan itu dilakukan belum kepada faktor belum mencapai tes. Artinya seperti ini. Tadi saudara jelaskan bahwa kalau seandainya case tersebut masuk ke dalam tahap asimilasi mungkin atau perbaikan